Hai teman inspirasi, selamat datang di channel Kolam Inspirasi. Pada segmen kisah teladan bersama Naila dan Fahri. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke kisah teladan kali ini, bantu support channel ini dulu ya. Klik subscribe dan lonceng supaya kamu gak ketinggalan video terbaru Kolam Inspirasi. Jangan lupa like juga ya. Nah, kalau udah, yuk kita mulai menyelam di Kolam Inspirasi. Diceritakan dalam kitab suci terdahulu bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak dan tidak ada harapan untuk memilikinya. Tetapi pada suatu malam, Allah memerintah Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya. Lalu berfirman, "Sekarang pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang di sana bila engkau sanggup." Nabi Ibrahim kemudian menatap langit dan kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Sebanyak itulah anak keturunanmu nanti." Begitu firman-Nya. Saat itu istri Nabi Ibrahim, yaitu Sayyidah Sarah, berusia 76 tahun dan Nabi Ibrahim menginjak usianya yang ke-85. Saat beliau berpikir usianya sudah terlalu lanjut untuk menerima kehadiran seorang bayi di antara pernikahan mereka, Sayyidah Sarah mengizinkan suaminya menikahi Sayyidah Hajar, budak miliknya yang berasal dari Mesir. Meskipun Sayyidah Sarah telah mengizinkan suaminya menikah lagi, ternyata perasaan cemburu tidak terelakkan. Sayyidah Hajar menjadi sasaran kemarahan Sayyidah Sarah. Sayyidah Hajar hanya mampu mengadukan segala deritanya kepada Allah. Ternyata keluh kesahnya didengar, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepadanya sebagai penghibur atas kesedihannya. "Aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya." Begitu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat. Malaikat kemudian berkata, "Berbahagialah, karena kau akan dikaruniai seorang anak. Lalu namailah Ismail, karena Allah telah mendengar penderitaanmu." Ya, malaikat menyampaikan untuk menamai anak tersebut Ismail, yang artinya Tuhan telah mendengar. Ketika bayi tersebut lahir, Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah, menamai anak pertamanya itu Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, sedang istrinya yang pertama yaitu Sayyidah Sarah berusia 90 tahun, Allah kembali berfirman, menjanjikan bahwa Sayyidah Sarah juga akan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Ishak. Merasa senang tetapi juga takut dengan kabar tersebut. Nabi Ibrahim khawatir Allah mengurangi kasih sayang terhadap anak pertamanya. Karena rasa khawatirnya itu, Nabi Ibrahim berdoa, "Semoga Ismail hidup dalam hidayah-Mu ya Allah." Begitu doa Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menjawab doa tersebut, "Aku mendengar doamu tentang Ismail. Tenanglah, aku merahmatinya dan aku akan menjadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah ditetapkan dan Sarah akan melahirkannya tahun depan." Setahun kemudian, benarlah terjadi. Sayyidah Sarah melahirkan Ishak dan kemudian menyusuinya hingga 2 tahun. Setelah Ishak disapih, beliau memohon kepada Nabi Ibrahim untuk memisahkan tempat tinggal dirinya dengan Sayyidah Hajar. Karena sangat menyayangi Ismail, Nabi Ibrahim merasa sangat sedih jika harus berpisah. Namun, Allah berfirman untuk mengabulkan permintaan Sayyidah Sarah dan memerintahkannya untuk tidak lagi larut dalam kesedihan. Allah berjanji akan memberkati Ismail. Sayyidah Hajar dan Ismail dituntun ke suatu lembah tandus di Arab, sekitar 40 hari perjalanan unta di sebelah selatan Kanaan. Lembah itu bernama Bakkah. Di lembah tersebut, sang ibu dan putranya merasa sangat kehausan, sampai-sampai Sayyidah Hajar sangat khawatir akan keselamatan Ismail.
Ismail menangis, sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat memandang ke sekelilingnya, berharap mendapat pertolongan. Namun ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, Sayyidah Sarah bolak-balik melintasi jalan yang sama sampai 7 kali. Akhirnya, ketika ia duduk beristirahat di dekat sebuah batu karena merasa sangat lelah, datanglah malaikat menemuinya, lalu berkata, "Apa yang membuatmu susah, wahai Hajar? Jangan takut, Tuhan telah mendengar suara bayimu di tempat ia berbaring. Bangkit dan angkatlah bayimu, dan gendonglah dengan tanganmu. Allah akan menjadikannya pemimpin bangsa besar." Kemudian Allah membukakan mata Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar menyaksikan mata air yang begitu menakjubkan. Nah, teman inspirasi, itu tadi kisah teladan kita hari ini. Jangan lupa selalu nantikan kisah teladan selanjutnya ya. Kisah teladan akan up setiap hari pukul 5 sore. Sampai jumpa besok.